Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat An-Nur, surat yang ke-24, halaman 359, masuk kepada ayat yang ke-61. An-Nur surat ke-24, halaman 359, ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa, tidak ada, alal a'ma, atas orang yang buta, a'ma buta, harajun, suatu salah atau halangan atau dosa, wala, dan tidak pula alal a'raj, atas orang yang a'raj, pincang, suatu halangan atau dosa, wala, dan tidak pula alal marid, atas orang marid, sakit, suatu halangan atau dosa, wala, dan tidak pula ada halangan atau dosa, ala anfusikum, atas diri kamu sendiri, antakulu, untuk makan, min buyutikum, di rumah-rumah kamu, buyut, atau buyuti, atau rumah abaikum, bapak-bapakmu, au buyut, atau di rumah ummahatikum, ibu-ibumu, atau di rumah ikhwanikum, ikhwan, saudara-saudara laki-lakimu, atau buyut, di rumah akhawatikum, saudara-saudari perempuanmu, au buyut, atau di rumah a'mamikum, paman-paman kamu, yaitu saudara ayah, au buyuti ammatikum, atau di rumah ammatikum, saudari-saudari ayah, au buyuti akhwalikum, atau di rumah akhwal adalah saudara laki-laki ibu, mama, au buyut, atau di rumah khalatikum, di rumah etek kamu, saudari perempuan ibu, au ma malaktum mafatihahu, atau di rumah-rumah yang di tanganmu atau pada dirimu kuncinya, mafatihah, au sadiqikum, atau di rumah sahabat kawan kamu, laisa alaikum junah, tidak pula ada dosa dan salah atas kamu, antakulu jami'an, bahwa kamu makan secara bersama-sama, au ashtatan, atau terpisah-pisah, yakni sendiri-sendiri. Fa'idha, maka apabila dakhaltum, kamu masuk buyutan, ke rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam kepada penghuninya atau kepada diri kamu sendiri, tahiyatan, sebagai salam penghormatan, min indillah, dari si Allah, mubarakan taibah, yang baik lagi taib, yang berkah lagi baik. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullah, menerangkan Allah untukmu,
ayat-ayatnya supaya kamu takhilun, agar supaya kamu memikirkan. Kira-kira demikian terjemahnya secara bebaslah. Mari kita pahami. Ayat yang lalu adalah keringanan kepada perempuan-perempuan tua yang sudah ada lagi yang sudah tidak ada lagi hasrat kepada lawan jenis, dan lawan jenis pun tidak pula ada hasrat untuknya lagi karena sudah tua. Perempuan-perempuan yang sudah mencapai usia tua, menopause, diberi keringanan kepada mereka dalam berpakaian, tidak seketat perempuan-perempuan yang masih muda. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat berikut, juga merupakan keringanan, kelapangan atas 3 orang. Yang pertama atas orang yang buta, a'ma. Yang kedua atas a'raj, orang pincang. Yang ketiga atas orang marid, sakit. 3 orang ini di samping ada yang lain adalah orang yang mendapat keringanan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban, karena mereka mempunyai uzur syar'i, suatu halangan, suatu alasan yang tidak memungkinkan mereka mengerjakan secara sempurna perintah-perintah sebagaimana orang yang sehat tubuhnya. Apapun kewajiban secara umum, orang-orang yang seperti orang buta, orang-orang yang seperti orang pincang atau orang sakit, tentu mereka tidak bisa seperti orang yang sehat. Ibadah harian misalnya salat, orang yang tidak sempurna fisiknya tidak bisa sempurna, orang yang sakit tidak bisa sempurna mengerjakan salat itu. Maka ada nanti namanya salat duduk, salat berbaring, begitu seterusnya. Ulama menyebutkan ini mula-mulanya terarah tertuju kepada untuk mengikuti perang fi sabilillah. Jadi laisa 'alal a'ma, tidak ada atas a'ma, itu tidak ada kewajiban atas orang buta, orang pincang, orang sakit untuk ikut berjihad fi sabilillah, berperang menghadapi musuh-musuh. Dan jika mereka tidak ikut, mereka tidak ada haraj. Haraj bermula artinya sempit. Karena sempit tidak leluasa, banyak hambatan, banyak halangan. Juga maknanya bisa dosa. Karena orang berdosa terhalang, sempit baginya mengerjakan apa saja karena dia berdosa. Maka di sini makna haraj adalah halangan. Tidak ada salahnya, tidak ada halangannya, dan tidak boleh disalahkan lantaran dia punya halangan atas orang yang buta untuk ikut berjihad perang fisabilillah. Seperti itu pula orang a'raj, orang pincang. Dia pincang, bahasa orang awaknya tengkak, dan juga tidak ada dosa dan salahnya atau halangannya, tidak ikut berperang. Orang yang marid, sakit. Intinya orang-orang yang mempunyai uzur syar'i, mempunyai halangan, mempunyai hambatan. Di sisi fisik dia tidak sempurna. Dan siapa saja yang seperti itu, di mana dia tidak memungkinkan melaksanakan kewajibannya termasuk berperang. Orang-orang ini namanya orang-orang yang diberi uzur, diberi izin
Karena dia berhalangan, halangannya syar'i, sesuai dengan syariat, untuk tidak menunaikan perintah wajib, termasuk berperang. Tidak boleh disalahkan, dan tidak boleh mereka dipaksa, karena Allah telah memberikan kemudahan, kelapangan, keringanan bagi orang, namanya rukhsah atau takhfif, keringanan. Itulah dia, laisa 'alal a'ma haraj, itu yang haraj. Dan begitulah kemudahan, keringanan dalam melaksanakan ajaran agama. Karena prinsip agama itu mudah dan ringan. Tadi kita contohkan, orang sakit, jika tidak mampu dia salat berdiri, ya tidak usah berdiri. Yang penting kewajiban dilaksanakan. Tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, bagaimanapun cara duduk yang bisa, silakan. Tidak perlu dipaksa. Kita lihat dalam kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama, duduk pun tidak diatur. Andaikan dia duduk di lantai, dia boleh bersimpuh, bersila, atau duduk seperti duduk orang salat, duduk iftirash atau tawaruk. Mana yang gampang, mana yang mudah, mana yang bisa. Tidak bisa dia melipat kaki, boleh dia menjulurkan kakinya ke depan. Tidak bisa duduk, ya silakan dia berbaring. Ini namanya kemudahan-kemudahan. Yang penting kewajiban tidak ditinggalkan. Salat tidak bisa ditinggalkan. Orang sakit pun salat, orang pincang juga salat, orang buta juga salat. Bahkan orang buta zaman Nabi juga ikut salat ke masjid berjamaah, selagi mereka bisa mampu, selagi tidak ada hambatan, tidak ada rintangan, silakan datang ke masjid. Disitulah makanya ada ulama yang berpendapat salat jamaah itu wajib hukumnya, karena orang buta juga Nabi perintahkan. Ini kata ulama-ulama yang berpendapat demikian, bahwa salat jamaah wajib bagi laki-laki. Tapi bagi ulama yang memahami tidak seperti itu, salat jamaah adalah sunnah muakkadah, mereka tidak menekankan seperti itu. Ini penggalan pertama tentang kemudahan, keringanan yang diberikan oleh syariat kepada orang yang punya uzur, sebagaimana di atas tadi ayat 60, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dia tidak terlalu ditekankan untuk memakai pakaian sebagaimana orang-orang muda. Ayat yang lalu juga di sini pun keringanan, kemudahan, kelapan untuk orang yang punya uzur. Setelah itu, wala ala anfusikum, dan tidak ada pula atas dirimu, wahai orang beriman, ada dosa, ada salah, haraj, untuk makan di rumah-rumahmu sendiri. Ini diriwayatkan dalam beberapa kitab. Ada suatu suku di tanah Arab, suatu kaum namanya Bani Kinanah. Mereka itu tidak mau makan sendirian di rumah mereka sendiri, dan mereka tunggu orang untuk makan, tunggunya orang atau dipanggilnya orang. Itu pula kebiasaan mereka. Jika dia tidak dapati orang, dia tahan saja dirinya tidak makan sampai ketemu orang untuk makan. Kalau mereka bawa binatang hewan, unta, mereka tidak mau meminum susunya sampai ada orang yang minum susunya. Itu kebiasaan mereka. Hal itu menghambat bagi sebagian orang. Kebiasaan seperti itu kadang-kadang menjadi kepercayaan, bahkan dimasuk-masukkan pula kepada ajaran agama. Ini lebih parah lagi. Jadi ada kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan, tradisi, budaya yang kadang ya
dibawakan kepada ajaran agama sehingga sebagian orang menganggap itu suatu ajaran agama. Kita ambil contoh. Dulu kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah ketika musim haji, mereka tidak mau masuk rumah lewat pintu depan, atau tidak mau mereka masuk ke penginapan tempat tinggal mereka ketika musim haji lewat pintu depan. Mereka membiasakan diri lewat pintu belakang. Lama-lama dianggap orang itu bahagian ibadah haji. Turun ayat mencegah itu. Atul buyuta min zuhuriya. Datang saja rumah itu dari mana saja. Min abwabiha. Daripada pintu-pintunya. Contohnya begitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan budaya, tradisi. Kadang kalau tidak dijelaskan, apalagi dicampurkan, ditempelkan kepada ibadat-ibadat tertentu, lama-lama orang yang tidak tahu menganggap bagian ibadat. Lama-lama. Di sini pentingnya penjelasan. Kita ambil contoh kedua. Berjabatan setelah salat. Berjabatan tangan. Itu tidak bagian salat. Dan tidak ada hubungannya dengan salat. Tetapi kalau itu dibiasakan melakukannya, mengerjakannya, setiap selesai salat, nanti lama-lama orang yang tidak tahu, orang yang datang belakang, yang tidak berilmu, dianggapnya itu bagian daripada salat. Sehingga kalau imam tidak berjabatan tangan, atau tidak berjabatan tangan dengan imam, orang menganggap itu suatu kekurangan. Suatu kekurangan. Bukan berarti tidak boleh berjabat tangan. Bolehlah. Cuma kalau dibiasakan, dilazimkan, lama-lama orang menganggap satu hal yang ada kaitannya dengan salat. Itu dia. Atau tadilah, setiap Jumat kita melazimkan membaca surat sajdah di rakaat pertama dan surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan di rakaat kedua. Kalau terus-menerus itu dilakukan, nanti orang anggap wajib. Bahkan merasa salah. Malah ada yang disalahkan. Imam yang tidak baca itu, atau imam kelupaan baca itu, dia merasa salah. Kenapa? Karena dilazimkan. Amalan sunat kalau dilazimkan dan tidak diberitahu kepada orang awam menganggap suatu kemestian. Ambil contoh di suatu tempat. Saya tidak mau menyebutkan tempatnya, tapi terjadi yang bicara itu imamnya sendiri. Kebetulan imamnya tidak orang situ. Imamnya imam yang diamanahkan untuk jadi imam di masjid itu, tinggal di situ. Jadi ketika dia tidak baca surat sajadah untuk mengasih tahu semua orang banyak bahwa saya tidak wajib, kadang boleh tidak dibaca supaya orang tahu, dilakukannya itu. Tiba-tiba pagi-pagi sudah heboh bunyi WA, bunyi WA dan di media. Kenapa tidak salat, bagaimana begini begitu. Yang bilang kadang-kadang orang tidak ke surau. Dia yang mencerita. Dia tidak ke surau. Tidak ke surau. Salat pun tidak. Ada pula yang heboh. Kejadian itu. Ini apa ini? Karena orang menganggap wajib. Jadi jangan biasakan sesuatu yang hukumnya biasa, sunat, anjuran, terus-menerus lakukan. Nanti orang-orang menganggap itu kewajiban. Kalau tidak, salah. Apalagi membiasakan sesuatu yang tidak ada hukum ibadatnya. Ibadat tidak, hanya kebiasaan-kebiasaan. Lalu kebiasaan-kebiasaan itu selalu dikerjakan, ditempelkan kepada ibadat. Nah, orang nanti menganggap ibadat. Begitulah salam setelah jabat tangan setelah salat. Kalau kita tidak jabat tangan, nanti ada orang mengatakan, balon ku imam.
Wah imam tapi tidak mau salam. Bisa jadi begitu. Atau ketika musim haji itu tidak mau mereka masuk rumah lewat pintu depan, turun surah Al-Baqarah. Kalau itu kalian biasakan, nanti lama-lama menganggap setiap musim haji tidak boleh masuk ke rumah, ke tempat tinggal, ke penginapan lewat pintu depan. Contohnya seperti itu. Nah, orang-orang ini itu daripada suku Kinana atau dusun Kinana. Kana rajulu minhum la ya'kul wahdah. Mereka tidak mau makan sendirian. Tidak mau makan sendirian. Di rumah mereka sendiri. Kalau tidak ada orang. Mereka tunggu orang atau mereka cari orang supaya dia bisa makan. Kalau ada hewan sudah boleh diperah susu ontanya, tidak mau dia. Kalau tidak ada orang yang ikut minum. Ini suatu budaya, suatu tradisi, suatu kebiasaan oleh suatu perkampungan namanya Kinana. Lalu enggan mereka makan sendirian, turun ayat ini. Laisa alaikum, tidak ada, wala ala anfusikum, dan tidak ada pula atas diri kamu suatu dosa, suatu salah, atau dianggap dosa atau suatu salah. Antakulu, bahwa kamu makan di rumah-rumahmu sendiri. Baik ada orang di rumah, apun tidak ada orang di rumah. Lebih-lebih makan itu hanyalah cukup untuk kamu sendiri. Meskipun orang lain banyak di rumah, tidak ada salahnya. Makan sendirian atau makan tidak melibatkan orang lain. Dan jangan dianggap itu suatu dosa, suatu pelanggaran atau tercela, tidak masalah. Itu hanyalah kebiasaan kamu di zaman jahiliyah. Ini di ayat wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum, atau juga buyuti abaikum, di rumah-rumah bapak-bapakmu sendiri. Tidak perlu minta izin untuk makan. Atau buyut, di rumah-rumah ibu-ibumu sendiri. Ingat, ibu di Minang berbeda dengan ibu lebih khusus di tanah Arab. Ibu mereka tidak tinggal dengan mereka. Ibu mereka tinggal di rumah suami mereka. Kalau telah bercerai, si upiak ko lepas cerai yo lakinya, atau suaminya lah mati, dia punya anaknya ko tinggal di rumah suaminya, nala mati, nala bercerai, dipelihara oleh keluarga suami. Sementara dia kawin lagi. Tentu dia tinggal di rumah suaminya. Datang anak berkunjung ke rumah ibunya, yang ibunya sudah bersuami dengan, tidak ada salah. Itu kan ibumu sendiri. Atau ibu kita tidak tinggal di rumah kita, atau kita telah membuat rumah baru, datang saja ke rumah, makan di rumah, itu rumah ibumu, jangan merasa berat pula. Jadi fi buyuti ummahatikum. Juga buyuti ikhwanikum, saudara-saudara laki-lakimu, ikhwan. Au buyuti akhwatikum, atau di rumah saudari-saudari perempuanmu, kandung. Enggak dosa, enggak salah. Au buyuti a'mamikum, atau di rumah a'mam, paman-paman. Kalau bahasa a'mam ko saudara laki-laki ayah, petek, pak wo, pak dang. Atau di rumah
ammatikum, bako, saudari ayah. Kamu korat, bako, di rumah bako. Atau di rumah akhwalikum, akhwal, khal, khalah, rumah mama, saudara ibu, namanya mama. Durang kini agak modern seperti om namanya. Namanya mama, khal mama, jamaknya akhwal, di rumah mamamu, tidak masalah. Atau di rumah khalah, khalah etek, saudari ibu, khalah, khalatikum, etekmu. Atau di rumah yang ma malakat mafatihahu, yang kamu memiliki, memegang kuncinya. Dulu orang-orang di zaman Nabi suka menitipkan kunci rumah kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau ada yang ingin ikut berperang, berjihad, mereka titipkan kunci rumah ke orang-orang yang bisa dipercaya. Lalu kata si pemegang kunci, kita tidak boleh makan, tidak boleh sentuh apa-apa di rumah ini. Ini rumah orang. Rumah orang. Nah, diizinkan oleh agama. Kalau kamu yang megang kunci rumah, lalu rumah itu dititipkan orang kepadamu, kamu boleh makan di situ. Jangankan makan, rumah pun sudah dititipkannya, kunci pun sudah dititipkannya, boleh makan. Apalagi yang punya rumah sudah mengatakan, anggap saja rumah sendiri, silakan ambil makan. Maka tidak ada salah dan tidak boleh disalahkan. Tidak ada haraj, tidak ada dosanya. Makan di rumah yang kita tidak punya rumah, tapi kita yang memegang kunci rumah. Tentu hanya makan, yang lain tidak. Kan itu namanya ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum. Sadiq. Sadiq asal katanya benar. Kawan kental, konco pelangkin, sekala pihak sekatiduran. Namanya adalah ya, konco arek, konco pelangkin. Namanya sadiq. Asal katanya benar. Kawan sabana kawan, teman sabana teman adalah orang yang membenarkan kita. Kalau salah kita dibenarkannya, diluruskannya. Maka bernamalah kawan itu namanya sadiq. Kawan makan di rumahnya karena dia sudah kawan kental, tidak salah. Jangan berbasa-basi, apalagi dia sudah menganggap saudara dan sanak. Dibolehkan. Ini ya. Aw sadiqikum, atau rumah teman-temanmu sendiri, kawan-kawanmu sendiri, juga tidak ada salah kamu makan di situ. Tidak melanggar dan tidak berdosa, karena kawan, kecuali tidak kawan, teman biasa, teman yang belum lagi menjadi kawan kental konco pelangkin. Kadang-kadang teman konco pelangkin atih pada dan sanak. Tidak semua teman, tidak semua dan sanak menjadi kawan. Tapi kawan kadang-kadang atih kecil awak ateh lo pada dan sana. Itu agama membenarkan sadiqikum. Laisa alaikum junah. Laisa juga tidak ada atas kamu suatu junah, suatu salah, suatu dosa. Antakulu, junah itu dosa. Antakulu, bahwasanya kamu makan secara bersama-sama atau terpisah-pisah, ashtata. Meskipun makan bersama itu disunnahkan. Kita disunnahkan untuk makan bersama-sama. Kalau jumlah orang banyak, makannya sedikit, kita ditekankan kumpulkan nasi, kumpulkan makanan. Nanti akan mencukupi. Makan terpisah-pisah ketika kita beromongan nanti syaitan masuk.
sehingga makan tak kenyang-kenyang. Ini dalam sunnah Nabi. Kenapa nak kenyang kami Rasulullah? Karena kalian makan terpisah-pisah. Maka makan dalam berkelompok, makan bergabung-gabung. Hilang rasa bakhil, rasa cekeh. Akan mencukupi, tumbuh rasa sosial. Jadi juga tidak salah kamu makan bersama-sama. Dan juga kamu makan sendiri-sendiri. Bisa jadi kena nasi sedikit atau makanan tidak berapa. Silakan. Kedua-duanya tidak salah. Walaupun disunnahkan, sangat dianjurkan makan kalau kita bersama-sama berkelompok. Disunnahkan itu. Orang Minang lama kok, namanya makan bajamba. Cuman makan bajamba kadang-kadang di negara Iwa banyak terbuang nyak wazir. Kadang-kadang lah menjadi suatu kebiasaan loh, tambah. Kadang-kadang sampai tambah semua. Mereka lah biasa di tengah. Wazir, israf. Jadi kalau makan banjamba itulah sunnah. Dan makan banjamba lah dianggap sunnah. Tapi kalau mubazir itu tidak sunnah lah. Kalau buang-buang tidak sunnah lah. Itulah syaitan punya. Kebiasaan kita atau di suatu tempat tukang tambah namanya. Nasi kadang banyak tangguh. Kita nak makan tak rasa nak habis tu kurang lah. Pindahlah nasi ikut dulu. Rasa nak habis dah awak berampik nak. Kau untuk 6 orang. Atau awak bertiga kau talamnya enggak ada ambil. Pindah. Kalau kurang tambah. Tapi kadang dah jalan nasi sakuleba kadang. Awak makan ampe badan ceking-ceking lo. Tambah sesambah. Barayu sampai toyong dolan. Itu kebiasaan yang tidak sunnah lagi. Makan bersamanya sunnah, disukai, disenangi. Tetapi mubazirnya, israfnya yang dilarang. Atau makan sendiri-sendiri juga tidak masalah. Cuma yang tadi, kalau kita bersama, makan sendiri-sendiri, setan pendampingnya. Yang kedua, kita tidak akan pernah kenyang-kenyang. Jadi orang banyak, makan manci-manci seorang. Biasanya orang tergitu. Lanjut sedikit lagi. Faiza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan. Inilah mubarakatan taibah. Apabila kamu masuk ke rumah, baik rumahmu sendiri ataupun rumah yang disebutkan di atas, ucapkan salam. Bedanya, kalau ke rumah sendiri, ulama menyatakan bacanya assalamu alaina wala ibadinas salihin. Assalamu alaina wala ibadinas salihin. Sama dengan bacaan itu. Assalamu alaina, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Karena rumah kita orang yang tidak ada, bisa jadi ada malaikat, ada jin. Baca itu, assalamu alaina wala ibadinas salihin. Kalau baca assalamualaikum banyak, boleh, tidak masalah. Dulu orang-orang jahiliyah membaca salam itu tak begitu. Hayyakallah katanya. Hayyakallah. Semoga Allah memberikan kehidupan yang panjang untukmu. Hayyakallah. Tukar. Bacalah salam ditambah dengan barakat dan rahmat. Maka menjadilah dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apabila dakhaltum, masuk kamu ke rumah-rumah, fasallimu, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya, ala anfusikum, atas diri kamu sendiri, tahiyatan, suatu salam penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan, yang diberkahi, sekaligus yang taib, yang kamu senangi. Maka jadilah bacaan itu 3. Salamnya rahmat dan berkah. Bedanya, kalau di rumah tidak ada orang,
hanya kita tinggal sendirian, boleh kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau rumah itu ada orang lain, ada keluarga, ada pemilik, pokoknya ada lain, baru baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya orang yang tinggal rumah mendapat salam, mendapat rahmat, mendapat berkah. Bahkan dalam kitab Al-Azkar ada tambahannya, pakai ta'ala, pakai ridwan, pakai maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh. Kalau ada orang baca itu rasanya jangan disalahkan, karena memang ada dasarnya dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Kita ringkas saja. Kadzalika yubayyinullah, kadzalika seperti demikian itulah, yubayyinullah menjelaskan Allah sejelas-jelasnya, seterang-terangnya untukmu al-ayat, ayat-ayat. Ayat-ayat sebagai tuntunan, pedoman, bimbingan untuk dirimu sendiri, namanya laku. Kadzalika seperti demikian itulah, yubayyin, Allah menjelaskan ayat-ayat kepada kamu untuk jadi pegangan, tuntunan, bimbingan, petunjuk bagi kamu. Seperti orang-orang yang sakit, orang pincang, orang buta, atau seperti orang-orang perempuan-perempuan yang sudah tua, yang pakaiannya tidak masalah kalau tidak lagi seketat daripada pakaian wanita-wanita Buddha. Atau ini masalah makan dan masuk rumah, karib kerabat, makan di rumah ibu, rumah bapak dan seterusnya ke bawah. Itu semuanya ayat-ayat yang Allah jelaskan kepada kamu untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kamu, baik secara sendiri-sendiri ataupun dalam rumah tangga dan di keluarga. Supaya kamu, lakum, la'allakum, supaya kamu. Kalau la'alla di sini maknanya bukan harap. Dasar kata la'alla itu memang taraji, harapan. Cuman kalau dari Allah tidak harap jadinya, dirubah maknanya menjadi supaya. Jadi kalau begitu, supaya kamu ta'qilun, memikirkan, memfungsikan akal. Inilah petunjukmu, inilah pedoman hidupmu. Ayat-ayat inilah sebagai dasar yang harus kamu pakai dalam kehidupan. La'allakum, supaya kamu memikirkannya dan mengamalkannya. Kerisauan kaji kita subuh ini adalah, pertama, dalam agama itu, dalam syariat itu ada keringanan-keringanan, ada kemudahan-kemudahan untuk orang-orang tertentu. Namanya takhfif, keringanan atau rukhsah dalam menjalankan syariat. Orang yang diberi keringanan itu namanya orang yang ada uzur. Uzurnya namanya uzur syar'i. Itu satu. Orang yang mendapat uzur syar'i itu antara lain dalam melaksanakan kewajiban jika tidak sempurna, buta, pincang, sakit. Bukan tiga ini saja, antara lain orang seperti ini, namanya uzur syar'i. Ada keringanan, ada kemudahan, dan jangan merasa kurang. Orang yang tidak mampu berdiri, salat dia duduk, tidak kurang. Justru kadang-kadang pahalanya dua, pahala sabar ketika sakit dan pahala tetap melaksanakan ibadah. Petunjuk yang kedua adalah masalah kebolehan-kebolehan dan tidak ada dosa makan ketika berkunjung ke rumah sendiri dan ke rumah orang-orang dekat kita. Petunjuk ketiga, bagaimana mestinya kita masuk rumah sendiri dan rumah orang lain. Rumah orang lain adalah rumah yang tidak kita sendiri yang menempatinya, tapi ada keluarga lain. Maka bacalah sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya sempurna. Walaupun Assalamualaikum saja sudah boleh. Tapi kalau tidak ada orang lain, hanya kita tinggal di situ sendirian, maka
bacalah assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Karena juga ada hamba-hamba Allah yang saleh di situ. Ada malaikat-malaikat, ada jin-jin yang lain. Terakhir kesimpulan garis bawahnya, itu semua untuk dijalankan dalam kehidupan sebagai petunjuk, pedoman, arahan dan bimbingan. Agar kamu memfungsikan pikiran kamu, jangan juga pakai kebudayaan, kebiasaan, aturan orang lain. Agamamu telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk untuk kamu pakai. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan pagi hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.